Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Yani Saragi. Saya berasal dari UT Medan dan nomor induk mahasiswa saya yaitu 5015733299. Nah, baiklah di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di diskusi satu berkaitan dengan jurnal-jurnal yang telah saya baca. Oke, pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Melalui pendidikan, individu dipersiapkan untuk menghadapi tantangan global, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta membangun karakter kebangsaan yang kokoh. Namun, realistis pendidikan di Indonesia masih menghadapi beragam problematika. Nah, jadi karena itu artikel yang saya baca dan saya akan sampaikan di video ini adalah penerapan kritikal pedagogi dalam pengembangan kesadaran sosial dan politik peserta didik melalui pendidikan IPS. Dan yang kedua itu ada problematika dan perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia. Nah, langsung aja kita akan menjawab pertanyaan yang ada diskusi satu berkaitan dengan jurnal yang akan saya bacakan. Yang pertama itu adalah pertanyaan satu. Menurut Anda, apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut juga terjadi di daerah atau lingkungan sekolah Anda? Jika ya, adakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak, Anda rasakan jelaskan alasannya. Baiklah, sini akan saya jawab berdasarkan jawaban saya yang udah saya ketik sebelumnya. Saya bekerja di SD Negeri 106865 Bener Pamah di Kecamatan Dolok Masihul dan di Kabupaten di Serdang Bedagai. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian dalam artikel beberapa permasalahan pendidikan yang diungkapkan memang terjadi juga di sekolah saya, meskipun dengan nuansa yang berbeda. Nah, persamaannya terletak pada rendahnya kesadaran kritis siswa dalam menghadapi persoalan sosial. Misalnya apa? Misalnya ketika ada pembagian tugas kelompok yang tidak adil atau ketika terjadi perlakuan kurang menyenangkan antar teman, sebagian besar siswa cenderung diam dan menerima keadaan tersebut. Mereka belum terbiasa untuk mempertanyakan atau mengkritisi situasi yang dirasakan tidak adil. Fenomena ini sejalan dengan temuan artikel saya bahwa tanpa adanya pembelajaran yang memantik kesadaran kritis, peserta didik akan cenderung pasif dalam menghadapi realitas sosial. Namun terdapat pula perbedaan. Di sekolah dasar, isu politik belum begitu terlihat karena usia peserta didik yang masih dini. Fokus pembelajaran lebih banyak pada penanaman nilai moral, etika, dan kesadaran sosial sederhana, seperti menghargai teman, berbagi, dan menolong. Sementara dalam artikel konteks yang dibahas adalah siswa tingkat SMA yang secara kognitif lebih siap mengkaitkan pengalaman mereka dengan isu politik dan sosial yang lebih luas. Misalnya apa? Misalnya ketidakadilan struktural dan praktik diskriminasi. Lanjut, selain itu di sekolah saya pemerintah daerah telah memberikan dukungan cukup baik terutama dalam penyediaan sarana prasarana dasar dan program bantuan siswa. Hal ini sedikit berbeda dengan gambaran artikel yang menyoroti lebih banyak keterbatasan fasilitas dan dukungan. Meski demikian, tantangan dalam membangun budaya berpikir kritis dan peka terhadap lingkungan tetap menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana saran Anda untuk mengatasi isu sosial politik dan budaya pendidikan tersebut? Baiklah, ini ada beberapa yang saya jabarkan. Untuk mengatasi berbagai isu sosial politik dan budaya pendidikan sebagaimana dibahas dalam artikel, saya akan menyarankan beberapa langkah. Contohnya apa? Contohnya integritas pedagogi kritis dalam pembelajaran. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya gini, guru perlu berperan bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator. Dalam konteks pendidikan sekolah dasar, guru bisa mengajak siswa untuk mendiskusikan pengalaman sehari-hari yang berkaitan dengan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Misalnya apa? Misalnya gini, guru bisa mengajukan pertanyaan reflektif. Mengapa kita harus berbagi tugas secara adil? Ya kan? Nah, atau apa? Apa yang terjadi jika teman kamu atau teman kita tidak diberi kesempatan berbicara? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti inilah secara sederhana dapat membantu atau melatih siswa untuk berpikir berpikir kritis dan berani mengemukakan pendapatnya.
Nah, lanjut. Yang kedua itu ada pembelajaran kontekstual berbasis budaya lokal. Pendidikan perlu selaras dengan realitas sosial budaya setempat. Kenapa seperti itu? Ya, guru dapat memanfaatkan kearifan lokal sebagai bahan ajar untuk menumbuhkan rasa bangga sekaligus kesadaran kritis. Misalnya apa? Melalui cerita rakyat, permainan tradisional, atau praktik budaya daerah. Siswa dapat belajar tentang nilai solidaritas, gotong royong, dan keadilan sosial. Terus yang ketiga, peningkatan kompetensi guru. Agar pedagogi kritis dapat berjalan, guru harus dibekali keterampilan yang memadai. Pemerintah dan sekolah perlu menyediakan program pelatihan reguler bagi guru. Nah, baik dalam penggunaan teknologi, metodologi pembelajaran aktif, maupun dalam pengelolaan kelas multikultural. Guru yang profesional akan lebih siap mengintegrasikan isu politik-politik dan isu budaya dalam pembelajaran. Terus yang keempat itu ada kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Nah, guru tidak bisa berjalan dengan sendiri, perlu ada kolaborasi dengan antar orang tua dan masyarakat. Pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peran orang tua dan masyarakat. Sekolah perlu melibatkan mereka dalam kegiatan pendidikan, misalnya apa pertemuan komunitas, program parenting, atau kegiatan budaya secara bersama. Dengan demikian, peserta didik akan melihat secara langsung bagaimana nilai kritis, toleransi, dan keadilan dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, kebijakan yang berpihak pada pemerataan. Dari sisi kebijakan politik, pemerintah harus memastikan pemerataan sarana prasarana pendidikan, terutama di daerah tertinggal. Alokasi anggaran pendidikan hendaknya tidak hanya berfokus pada kota besar, melainkan menjangkau sekolah di wilayah pelosok. Hal ini penting agar setiap siswa, tanpa memandang latar belakang sosial budaya, memiliki kesempatan belajar secara sama atau setara. Lanjut, saya akan membahas soal ketiga dari diskusi yang berkaitan dengan artikel pertama saya. Artikel pertama yang saya baca ini. Yang ketiga itu adalah, menurut pendapat Anda bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dari BMP Studi Kooperatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Nah, di sini saya akan menjawab. Artikel tentang penerapan pedagogi kritis memiliki keterkaitan erat dengan materi modul 1 BMP, Studi Kooperatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Modul 1 menekankan bahwa pendidikan dasar dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan budaya di setiap negara. Sistem pendidikan tidak terdiri dengan sendirinya, melainkan dibentuk oleh dinamika masyarakat dan kebijakan yang berlaku. Isi artikel memberikan ilustrasi nyata bahwa di Indonesia tantangan utama pendidikan bukan hanya keterbatasan fasilitas, tetapi juga minimnya kesadaran kritis siswa. Pedagogi kritis ditawarkan sebagai pendekatan untuk membangun peserta didik yang sadar akan sosial, politik, dan budaya. Hal ini selaras dengan perspektif kooperatif. Setiap negara memiliki strategi masing-masing dalam menghadapi isu serupa. Sebagai contohnya apa? Sebagai contoh, negara maju lebih dulu mengintegrasi pendekatan kritis dalam kurikulum merdeka. Pendidikan di Finlandia misalnya menekankan pada dialog, kolaborasi, dan pemecahan masalah yang relevan dengan kehidupan siswa. Dengan mempelajari praktik di negara ini, Indonesia dapat mengambil inspirasi untuk memperkuat kebijakan pendidikan, khususnya dalam membentuk siswa yang kritis, demokratis, dan berkarakter. Dengan demikian, artikel ini bukan hanya relevan untuk memahami kondisi pendidikan di Indonesia, tetapi juga menjadi cermin untuk melihat posisi kita dalam konteks global. Modul 1 membantu memperluas wawasan bahwa pendidikan dasar harus berakar pada budaya lokal sekaligus terbuka terhadap praktik baik di negara lain. Baiklah, sini akan saya jelaskan tentang jurnal yang kedua, yaitu Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Lanjut, menurut Anda apakah permasalahan tersebut? Iya, sama seperti yang jurnal ke-1 ya kan? Nah, saya akan jelaskan. Yang pertama, persoalan perubahan kebijakan pendidikan sangat terasa setiap pergantian kurikulum. Guru dituntut menyesuaikan perangkat ajar, metode, bahkan pola evaluasi.
Hal ini persis sebagaimana dikatakan artikel bahwa perubahan kurikulum kerap bergantung pada orientasi Menteri Pendidikan. Persamaannya di sekolah saya bergantinya dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, menuntut guru melakukan pelatihan intensif. Bedanya dukungan dari pemerintah daerah di kabupaten kami relatif cukup baik, sehingga guru mendapatkan fasilitas bimbingan teknis secara bertahap. Terus yang kedua apa? Yang kedua, masalah keterbatasan sarana prasarana juga menjadi tantangan. Artikel menyoroti minimnya fasilitas sebagai salah satu hambatan utama di sekolah saya. Laboratorium komputer dan jaringan internet masih belum memadai. Namun, perbedaannya kami berusaha berinovasi dengan memanfaatkan perangkat pribadi guru dan dukungan dari komite sekolah. Dan yang ketiga itu persoalan politik dan birokrasi pendidikan juga kami rasakan. Meskipun tidak terlalu kuat, penempatan kepala sekolah misalnya terkadang dipengaruhi oleh pertimbangan non-akademik. Hal ini serupa dengan temuan artikel yang menunjukkan adanya intervensi politik dalam kebijakan pendidikan. Namun bedanya skala dampaknya di sekolah kami masih relatif kecil dan tidak mengganggu kualitas pembelajaran secara langsung. Nah, lanjut yang pertanyaan kedua, bagaimana saran Anda mengatasi isu? Iya, jawabannya itu ada beberapa. Yang pertama itu konsistensi kebijakan pendidikan. Perubahan kurikulum harus berbasis pada kajian akademik secara panjang atau jangka berkelanjutan, bukan hanya kepentingan politik yang berjangka pendek. Pemerintah perlu membentuk badan independen yang memastikan kesinambungan kebijakan lintas periode pemerintahan. Terus yang kedua, pemerataan sarana dan prasarana. Yang ketiga, peningkatan kapasitas guru. Dan keempat, penguatan karakter dan budaya lokal. Pendidikan harus berakar pada budaya masyarakat. Kurikulum tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pada nilai-nilai kearifan lokal. Dengan demikian, siswa tidak berserabut dari identitas budaya mereka. Lanjut yang ketiga, menurut Anda apakah kaitan artikel tersebut sama berkaitan dengan materi modul 1? Nah, menurut saya artikel yang membahas problematika pendidikan Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan isi modul 1. Tersebut menekankan pentingnya pembelajaran sistem pendidikan negara lain untuk dijadikan bahan refleksi atau pembanding. Sebagai contoh, di artikel dijelaskan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia sering berubah sesuai arah politik. Hal ini berbeda dengan negara maju seperti Finlandia atau Jepang, yang konsisten menerapkan kebijakan pendidikan jangka panjang berdasarkan konsensus nasional. Dari perbandingan ini kita bisa belajar bahwa keberhasilan pendidikan membutuhkan stabilitas kebijakan. Selain itu, modul menekankan pentingnya pemerataan pendidikan di berbagai negara. Artikel juga menunjukkan bahwa adanya kesenjangan sarana prasarana. Oke, lanjut. Dengan membandingkan misalnya kebijakan pendidikan di Korea Selatan yang fokus dalam pemerataan kualitas guru, Indonesia dapat belajar untuk menyeimbangkan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Keterkaitan lainnya adalah soal peran guru. Modul menyebutkan bahwa negara-negara maju profesi guru dihormati setara dengan profesi profesional lainnya. Artikel juga menyoroti rendahnya dukungan bagi guru Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dan martabat guru merupakan kunci keberhasilan pendidikan. Nah, sekian dari saya untuk menjawab diskusi satu, mengangkat dua artikel. Terima kasih.